pembahasan mengenai tugas yang pertama, yaitu menentukan dimensi dan satuannya dalam SI untuk besaran turunan dari gaya, berat jenis, tekanan, usaha, dan daya. Oke, jadi yang pertama, ini pertanyaannya adalah kita disuruh menentukan dimensi dan satuan dari besaran turunan. Nah, jadi seperti kita ketahui, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ya, besaran pokok itu ada massa, panjang, waktu, dan sebagainya. Nah, yang pertama kita coba dulu mencari dimensi dan satuan untuk gaya. Gaya di fisika ya, itu disimbolkan dengan huruf besar F. F memiliki rumusan berdasarkan hukum Newton 2, itu adalah massa dikalikan dengan percepatan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, tips supaya kita sukses menentukan dimensi dan satuan dari suatu besaran turunan, langkah pertama adalah kita harus tentukan dulu rumusannya. Dari rumusan kita bisa ketahui mana besaran turunan, mana besaran pokok. Nah, untuk gaya di sini rumusan adalah massa kali percepatan. Ini adalah besaran pokok B, besaran. Sedangkan percepatan itu adalah besaran turunan. Nah, jadi nanti yang besaran turunan kita pecahkan lagi rumusannya sampai dia menjadi besaran pokok. Dari situ baru bisa ditentukan dimensi dan satuannya. Nah, sekarang kita kupas tuntas dulu. Ini M adalah besaran pokok, jadi nggak perlu lagi kita turunkan. Sudah mentok. Sekarang A itu percepatan. M itu massa ya. A itu percepatan. Nah, sekarang kalian cari rumusan percepatan. Rumusan percepatan itu apa? Ya, karena dia merupakan besaran turunan, maka ditentukan dulu rumus dari A. A itu ya, percepatan adalah perubahan kecepatan atau kecepatan dibagi dengan waktu. Ya, rumus ini. Rumus percepatan, kecepatan dibagi dengan waktu. Nah, kecepatan sendiri ya, itu juga merupakan, nah dari besaran ini, maka ini adalah, kita uraikan lagi, ini masih besaran turunan, waktu sudah besaran pokok. Nah, berarti mau nggak mau kita turunkan yang V-nya, karena dia masih besaran turunan. Yang waktu sudah fix, tidak perlu lagi kita turunkan, karena sudah besaran pokok. Nah, masih ingat kalian, rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. S itu jarak, T itu adalah waktu. Kita uraikan lagi, waktu adalah besaran pokok. Sudah mentok ya, nggak perlu kita turun lagi. Nah, jarak juga jarak itu sama dengan panjang. Ya, jarak itu sama panjang. Berarti ini juga sudah merupakan besaran pokok. Nah, kalau sudah dapat rumusan seperti ini, baru kita masukkan ke rumus utamanya. F sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, massa masukkan rumus percepatan. Rumus percepatan adalah V dibagi dengan T. Ya, V dibagi dengan T. Nah, tapi V di sini masih diuraikan, yaitu S per T. Sehingga masukkan lagi ke sini menjadi M kalikan dengan S per T dibagi dengan T. Sehingga di sini menjadi M dikalikan dengan S per T
kuadrat. Nah, supaya nggak bingung, S itu boleh kita ganti dengan L ya, karena kan sama dengan panjang ya. Oke. Nah, karena ini sudah ada semua di tabel, boleh kita gantikan D, sehingga kita gantikan semua ke dimensi. Masa itu dimensinya adalah M ya. Jarak itu panjang adalah L, waktu adalah T, tapi karena kuadrat pakai pangkat 2. Ini sudah benar di sini, sudah oke. Nah, sekarang kalau mau dibuat bentuk lain boleh, karena ini T-nya masih berupa bentuk, ini bentuk pecahan ya. Mau kita naikkan ke atas atau si T kuadrat ini posisinya sebagai penyebut, boleh kita rubah seperti ini. Naikkan ke atas, tapi catatan penting di sini pangkatnya berubah menjadi negatif. Nah, ini adalah dimensinya. Jadi memang untuk lengkapnya, detailnya memang kita harus turunkan dulu rumus itu ya, sampai mentok, dapatkan dia semuanya besaran pokok. Selanjutnya baru dari situ bisa kita tentukan masing-masing dimensinya. Ini baru dimensi. Selanjutnya adalah satuannya. Apa satuan untuk MLT-2? Tinggal kita tentukan dari tabelnya. Kan sudah ada ya tabel besaran pokok ya di sini. Ya, ada tabel besaran pokok. Ibu tulis ulang di sini ya. Tadi adalah gaya ya. Itu dia memperoleh dimensinya M, L, T, min 2. M itu adalah massa kilogram. L adalah panjang meter. Ini SI kan dia mintanya. T adalah second. Min 2. Nah, ini dia jawabannya. Seperti ini yang nomor A. Sudah? Nah, selanjutnya kalau sudah bisa memahami, kita buat contoh soal yang berikutnya. Ya. Yang B itu adalah berat jenis. Ya, berat jenis. Ya, berat jenis itu bukan massa jenis ya, beda lagi. Berat jenis itu rumusnya adalah berat per volume. Nah, ini sebenarnya semuanya masih besaran turunan. Masih besaran turunan. Ya. Nah, lalu di sini kita uraikan ya. Berat ya. Berat itu kalau misalnya mau kita convert itu sebenarnya sama dengan gaya. Ya. Berarti berat ya, berat jenis itu gaya. Berarti rumusannya itu sama. F sama dengan M kali A. Nah, karena sudah ada di jawaban sebelumnya, tidak usah diturunkan lagi, tidak apa-apa. Untuk yang berat. Sekarang untuk yang volume ya. Jadi untuk yang berat itu dimensinya sama dengan gaya ya, rumusannya F ya, berarti MLT-2. Nah, sekarang volume besaran turunan ya, ini besaran turunan. Kita masih ingat volume itu adalah ya, anggap aja ini, kita anggap bendanya balok atau kubus sama aja ya. Intinya ini panjang, lebar, tinggi untuk balok atau sisi kali sisi kali sisi untuk kubus sama, dimensinya adalah L. Lebar juga L, tinggi juga L. Sehingga di sini L pangkat 3. Lalu kita masukkan ke rumus di sini. Sudah diperoleh ya. Maka
berat jenis sama dengan ya berat gaya dibagi dengan volume. M kali A dibagi dengan panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya di sini boleh langsung dimasukkan karena sudah diuraikan ya. MLT-2 untuk gaya berat. Ini dimensinya adalah L pangkat 3. Selanjutnya, nah sampai di sini Ibu benarkan. Ya. Kalau mau disederhanakan pangkatnya ini kayak tadi boleh, berarti M L T-2 dikali L pangkat 3. Nah, selanjutnya ini minus M, ini kan pangkat 1. Pangkat kalau perkalian itu sama dengan dijumlahkan. Berarti ini L pangkat 1 pangkat min 3. Karena perkalian dijumlahkan, berarti 1 min 3 itu adalah min 2. Ini tetap T min 2. Nah, ini dimensinya untuk berat jenis. Selanjutnya, bagaimana satuannya? Kita uraikan kayak tadi. M adalah massa, itu adalah kilogram. L itu adalah panjang, meter. Tapi ini pangkat min 2. Tuliskan dek, jangan lupa. T-nya adalah waktu, second. S min 2. Nah, ini untuk jawaban nomor B. Sudah, selanjutnya kita coba ya untuk yang C. C itu adalah tekanan. Tekanan di fisika itu punya simbol P. Rumusan tekanan adalah gaya dibagi dengan luas. Nah, sekarang kita uraikan. Ini gaya ya. Dibagi dengan A itu luas permukaan. Jadi kalau ada gaya dibagi luas itu sama dengan tekanan. Nah, sekarang kita cek di sini. Ini keduanya adalah besaran turunan. Ini besaran turunan. Ini luas juga besaran turunan. Nah, sekarang kita cek masing-masing komponennya. Untuk gaya itu sudah ada kan sebelumnya kan Dek? F M kali A. Sudah ada juga dimensinya. Boleh langsung tuliskan di sini. Lalu luas permukaan ya, itu sama dengan A besar. Ya, sama dengan panjang kali lebar. Kalau untuk persegi panjang. Ini panjang lebar memiliki dimensi yang sama, L kali L, sehingga L kuadrat. Selanjutnya boleh kita masukkan langsung ke rumusannya. P sama dengan, karena F sudah ada, tidak apa, tidak diturunkan ya, M L T min 2 dibagi dengan L2. Nah, selanjutnya diperoleh M ya, kita tuliskan pangkatnya ke atas L min 2. Ini positif, naik ke atas jadi negatif. Nah, sekarang kita sederhanakan tekanan. Ya. Ini M tetap tulis L pangkat 1 kali L pangkat min 2. Ini mungkin yang masih bingung ya. L pangkat 1 kali L min 2. Itu sama juga dengan L pangkatnya 1 ditambah min 2. Berarti L pangkat min 1. Untuk perkalian itu pangkatnya sama dengan dijumlahkan. Catatannya harus sama. Berarti L min 1 kalikan dengan T min 2. Sudah dapat dimensinya. Sekarang tentukan satuannya. Massa adalah kilogram, panjang adalah meter, pangkat min 1. T adalah second waktu. Nah,
ini dia satuan dimensi dan satuan untuk tekanan. Sudah? Nah, sekarang untuk yang D, daya. D usaha ya. Terakhir E baru daya. Yang E usaha. Kita coba yang D itu adalah usaha. Nah, usaha di fisika itu memiliki simbol W besar, di mana rumusannya adalah usaha sama dengan gaya dikalikan dengan jarak. F itu gaya, S itu adalah jarak. Nah, sekarang kita uraikan mana yang besaran turunan, mana yang besaran pokok. Gaya itu adalah besaran turunan. Jarak itu sama dengan panjang ya, besaran pokok. Nah, sekarang karena dari jawaban sebelum-sebelumnya, gaya itu sudah ada ya rumusannya, yaitu F sama dengan M kali A. Sudah ada juga dimensinya, M, L, T, min 2. Sedangkan jarak itu kan sama dengan panjang, seperti ibu yang bilang sebelumnya ya, panjang itu dimensinya sama dengan L. Sehingga boleh kita masukkan ke sini ya, maka M kalikan A kalikan S, massa kali percepatan kali jarak ya, sehingga kita masukkan dimensinya. Ini sudah ada gaya ya, itu sama dengan M L T min 2 kalikan dengan S L, sehingga diperoleh usaha dimensinya adalah M L kuadrat T min 2, L kali L kuadrat T min 2. Selanjutnya dimensinya adalah massa kilogram, L itu panjang berarti meter karena kuadrat, T adalah waktu, second. Nah, ini dia untuk jawaban nomor D. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal terakhir, pertanyaan terakhir, yaitu daya. Yang E ya. Daya itu di fisika memiliki simbol P besar, di mana P itu rumusan daya adalah usaha dibagi dengan waktu. Nah, tadi sebelumnya kita uraikan dulu ya, W itu adalah usaha, biar mungkin lebih paham yang belum ini, dibagi dengan waktu. Nah, usaha ini adalah besaran turunan, sedangkan waktu adalah besaran pokok. Berdasarkan jawaban kita sebelumnya, usaha itu sudah kita turunkan dimensinya tadi ya, W sama dengan F kali S. Boleh kita langsung tuliskan di sini dimensinya karena sudah ada di penjelasan sebelumnya, yaitu M L2 T min 2 untuk usaha. Ini ada di jawaban nomor D ya. Lalu waktu itu sudah ada dimensinya ya. Waktu itu adalah T ya. T itu waktu. Langsung dimensinya adalah T. Sehingga boleh kita masukkan ke rumus P sama dengan W per T. Masukkan dimensinya, usaha dibagi waktu, sehingga M L kuadrat T min 2 dibagi dengan T. Sehingga kita naikkan pangkatnya, M tetap, L kuadrat tetap, T min 2 tetap, kalikan dengan T. Ini pangkat 1 jadi pangkat min
1. Nah, selanjutnya di sini baru kita proses. T pangkat min 2 ya, ML2 T pangkat min 2 kali T, berarti di sini M L kuadrat ini min 2 min 1. Sesuai konsep tadi, kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan, berarti min 2 tambah min 1 min 3. Sehingga di sini kita peroleh ya, ini dimensinya sudah kita dapatkan. Massa itu adalah kilogram, L itu adalah panjang, kita kuadratkan, T itu adalah second tapi pangkat min 3. Nah, ini adalah dimensi dan satuan untuk daya. Jadi ini adalah pembahasan soal tugas. Semoga kemarin yang masih belum paham benar ya, masih bingung, membantu. Jadi intinya di sini kalau emang sudah ada ya satu besaran diperoleh dari jawaban sebelumnya, ini contohnya adalah usaha ya, sudah ada sebelumnya. Gaya juga ada sebelumnya. Boleh langsung kita cantumkan di situ. Langsung kita proses ya, tidak usah turunkan lagi. Kecuali memang dia belum ada. Sekian pembahasan dari Ibu untuk tugas pertama. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya berharap paham semuanya ya, bisa memahami. Masih belum paham, bisa bertanya ke saya. Terima kasih.